Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Meskipun kita tidak belajar secara langsung, insya Allah akan memberikan kemudahan dalam kefahaman belajar bagi kita semua. Oh ya, Bu Guru ingatkan lagi ya, jangan lupa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Lanjut ke materi utama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang terjadi pada saat masa penjajahan. Jadi setelah kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih kondisinya masyarakat Indonesia itu pada saat dijajah. Nah, setelah kita tahu kondisinya masyarakat Indonesia, kita sekarang akan belajar gimana masyarakat Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. So, check it out. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme itu dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang. Kalau menelisik dari pembelajaran kemarin, ini sama dengan perlawanan terhadap persekutuan dagang seperti VOC. Jadi, gimana masyarakat Indonesia melawan pada saat masa VOC. Dan yang kedua adalah perlawanan terhadap pemerintahan masa Hindia Belanda. Jadi, pada saat pertemuan kemarin atau pembelajaran kemarin, kita kan sudah membahas bahwa bangsa Indonesia itu bisa dikatakan dijajah menjadi beberapa babak, yang mulai dari masa VOC, masa pemerintahan Inggris, masa pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Perancis, hingga kembali lagi ke masa pemerintahan Belanda. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari perlawanan bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan. Yang kita bahas ada dua babak. Yang pertama yaitu masa pada saat persekutuan dagang dan juga masa saat Hindia Belanda. Nah, perlawanan terhadap persekutuan dagang ini, masyarakat Indonesia melawan bisa dikategorikan menjadi beberapa submateri. Yang pertama yakni Sultan Babullah melawan Portugis, dan yang kedua adalah Aceh melawan Portugis, dan yang ketiga Sultan Hasanuddin melawan VOC, dan yang keempat adalah Mataram melawan VOC. Selanjutnya, pada saat perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu perlawanan masyarakat Ambon, dan yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda, dan yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro melawan Belanda, dan yang keempat Perang Aceh, yang kelima perlawanan Sisingamaraja, dan yang keenam adalah Perang Banjar, dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Perlawanan masyarakat Indonesia yang pertama yang akan kita bahas adalah perlawanan masyarakat Indonesia di Pulau Sulawesi, khususnya di Ternate dan Tidore. Nah, di Ternate dan Tidore ini, tokoh pahlawan yang melawan Portugis adalah Sultan Babullah, seperti di gambar yang kalian lihat sekarang. Sekarang kita lihat ceritanya gimana Sultan Babullah melawan Portugis di Sulawesi. Perjuangan Sultan Babullah melawan Portugis diawali cerita dari sini. Jadi dulu di daerah Sulawesi sana sudah terjadi yang namanya perdagangan antar daerah. Nah, perdagangan ini terjadi antara daerah Banda dan juga Tidore. Jadi di Banda ini orang Banda membeli cengkeh ke Tidore. Perdagangan antar daerah ini tidak disukai oleh Portugis. Nah, karena nggak suka, akhirnya Portugis menembaki kapal-kapal dari Banda yang mau beli cengkeh ke Tidore. Otomatis orang Tidore nggak seneng dong. Otomatis orang Tidore melakukan yang namanya perlawanan. Akhirnya terjadilah yang namanya perang. Nah, dalam peperangan ini Portugis itu berhasil mengadu domba antara Ternate dan juga Tidore.
Dari adu domba ini, akhirnya Portugis mengalami yang namanya kemenangan. Lama-kelamaan, rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya bisa merusak perdamaian antar daerah. Pada tahun 1565, Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan terhadap Portugis. Dari perlawanan Sultan Hairun dan rakyat ini, akhirnya Portugis terus terdesak dan otomatis Portugis ini meminta atau menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Karena Sultan Hairun ini adalah raja yang cinta damai, so pasti menerima dong ajakan dari Portugis ini. Pada tahun 1570, antara Sultan Hairun dan Portugis melakukan yang namanya perundingan di benteng San Paulo. Nah, pada awal perundingan ini semuanya pertamanya berjalan secara lancar, yakni membicarakan suatu hal yang penting. Nah, karena Sultan Hairun ini hatinya baik banget, Sultan Hairun tidak memiliki firasat yang buruk. Ternyata pada saat melakukan perundingan, Sultan Hairun ini ditangkap dan juga langsung dibunuh oleh Portugis. Nah, memang jahat orang bangsa barat tuh ya, sudah pengen monopoli, terusan udah mau rundingan, ternyata Sultan Hairun dijebak, ditangkap, dibunuh lagi. Di kalian ingat-ingat awalnya gimana? Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Gimana nggak marah, orang niatnya kan berunding. Ternyata pimpinan mereka ditangkap lalu dibunuh. Nah, dari kejahatan ini akhirnya Sultan Babullah ini dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Jadi si Sultan Hairun ini punya anak namanya Sultan Babullah. Jadi perjuangan Sultan Hairun yang sudah gugur karena ditangkap itu dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Nah, pada saat Sultan Babullah ini melakukan perlawanan kepada Portugis, ternyata Ternate sama Tidore itu sudah bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Jadi dari Sultan Babullah melakukan perlawanan, ternyata dari Ternate Tidore itu juga melakukan perlawanan. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yeay. Akhirnya. Jadi setelah dari Ternate ini, karena sudah terusir dari Ternate, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur atau Timor Leste dan melakukan kolonialisasi di tempat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan di daerah Aceh. Di Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Masih seputar Portugis ya anak-anak. Jadi pada saat Kerajaan Aceh menyerang Portugis ini di masa Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini mulai pada tahun 1629 sampai 1639. Nah, armada Aceh ini telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada saat itu, kerajaan Aceh itu sudah memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Jadi kerajaan Aceh itu memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Jadi pada masa saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menyerang Portugis, tapi sayangnya masih belum berhasil mendapatkan kemenangan.
tetapi kerajaannya masih tetap berdiri dengan jaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana Sultan Hasanuddin melawan VOC. Duh, kok sekarang namanya jadi ayam jantan dari timur melawan VOC? Oke, stop, sabar dulu. Jadi ayam jantan dari timur ini merupakan julukan dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Goa. Kok bisa ya dijuluki sebagai ayam jantan dari timur? Jadi Sultan Hasanuddin ini terkenal akan ketangguhannya dalam melawan Belanda. Idaman banget ya, sudah ganteng, tangguh, berani. Idaman Sultan Hasanuddin ini. Oke, back to cerita ya anak-anak. Jadi konflik ini diawali dari perselisihan paham antara dua kerajaan, yakni kerajaan Goa dan Bone. Perselisihan paham ini dimanfaatkan oleh VOC. Jadi sama VOC tambah diadu domba dua kerajaan ini. Karena kerajaan Bone ini bekerja sama dengan VOC, atau VOC ini memberikan dukungan ke kerajaan Bone, maka pada tahun 1666 kerajaan Bone menang dalam berperang dengan kerajaan Goa. Nah, karena kerajaan Bone ini menang ke Goa, otomatis Sultan Hasanuddin ini sebagai kerajaan Goa, karena kalah, harus mau menandatangani yang namanya Perjanjian Bongaya. Nah, isi dari Perjanjian Bongaya ini sebagai berikut. Yang pertama adalah hak monopoli. Jadi Belanda ini berhak memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Dan yang kedua adalah benteng pertahanan. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Dan yang ketiga adalah pelepasan daerah kekuasaan. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat adalah Arupalaka sebagai Raja Bone. Nah, dari Perjanjian Bongaya ini telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Jadi di Sulawesi ini tinggal kerajaan-kerajaan kecil aja yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Tuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang perlawanan Mataram melawan VOC. Pada awalnya, Mataram dan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Bahkan pada tahun 1615, Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang untuk kantor dagang Belanda di Jepara. Nah, lama-kelamaan Belanda ini kan memiliki nafsu monopoli yang sangat teramat besar. Karena nafsu monopoli ini akhirnya terjadi perselisihan antara Belanda dan Mataram. Pada tahun 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon memerintahkan Van der Meck menyerang Jepara. Akhirnya terjadilah peperangan antara Belanda dan Mataram. Hal ini malah memperuncing perselisihan antara Mataram dan juga Belanda. Mataram melakukan serangan pertama pada tahun 1628, tetapi pada serangan pertama Mataram ternyata kalah dan kemenangan diraih oleh VOC. Kekalahan Mataram ini disebabkan oleh kurang memperhatikannya medan perang dan persenjataan Belanda lebih modern dibandingkan Mataram. Belajar dari serangan pertama yang gagal, Mataram melakukan serangan kedua pada tahun 1629. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Namun, pada serangan kedua ini,
ternyata Mataram masih tetap gagal dan VOC tetap menang. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi kekalahan lagi? Alasan kenapa kok bisa Mataram kalah lagi merupakan kesalahan yang sama dengan serangan yang pertama. Setelah kita mempelajari perlawanan masyarakat dalam melawan persekutuan dagang, sekarang kita akan belajar tentang perlawanan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Perlawanan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda pertama yang akan kita pelajari adalah perlawanan masyarakat Ambon. Jadi, Kepulauan Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang menarik perhatian bangsa-bangsa barat. Kondisi tersebut menyebabkan bangsa-bangsa barat berebut untuk menguasai wilayah Maluku. Nah, pada tahun 1799 VOC bubar. Nah, otomatis wilayah Maluku dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, monopoli perdagangan masih terjadi di Maluku. Selain itu, penduduk Maluku diwajibkan kerja rodi dan membuat garam serta ikan asin untuk diangkut ke kapal-kapal Belanda. Penderitaan akibat kebijakan Belanda ini mendorong rakyat Maluku melakukan perlawanan. Pada 16 Mei 1817, rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura menyerang benteng Dustet dan berhasil merebutnya. Pada penyerangan ini, Residen Belanda Van den Burg juga terbunuh. Patimura dibantu oleh Marta Tiahahu. Untuk melawan Patimura, maka Belanda mendapatkan bantuan pasukan dari Jawa. Karena dapat bantuan dari Jawa ini, maka pada tanggal 16 Desember 1817, perlawanan Patimura dapat dikalahkan. Patimura dihukum gantung dan Marta Tiahahu diasingkan ke Jawa. Selanjutnya adalah Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut berawal dari kemunculan kaum Padri pada awal abad ke-19. Kaum Padri ini terdiri dari kelompok masyarakat Minangkabau yang baru pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berusaha memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Salah satu pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Akibat gerakan kaum Padri ini, kedudukan kaum adat yang terdiri atas para raja dan bangsawan Minangkabau menjadi genting. Kondisi tersebut mendorong konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Hal ini oleh Belanda dimanfaatkan dengan mendukung kaum adat, dan kaum Padri melawan Belanda. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Sementara itu, pada saat kaum Padri melawan Belanda, ternyata Belanda juga memiliki perlawanan. Ternyata Belanda juga menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, maka Belanda akan kalah. Maka Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke Perang Diponegoro. Seiring berakhirnya Perang Diponegoro, pada tahun 1830, Belanda kembali menyerang Sumatera Barat. Kaum adat dan Padri bersatu melawan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1837,
kaum adat dan Patri mengalami kekalahan. Belanda ini dalam melawan kaum Patri menerapkan sistem pertahanan benteng stel. Akhirnya pada Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dalam perundingan di Palapulu, lalu diasingkan ke Priangan, lalu dikirimkan ke Ambon, lalu dikirimkan ke Manado, dan wafat pada tahun 1864. Selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Diponegoro. Jadi, konflik Belanda dengan Kerajaan Yogyakarta diawali dari diangkatnya Pangeran Diponegoro sebagai wakil kerajaan yang mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Nah, pemerintah Hindia Belanda saat itu melihat Pangeran Diponegoro sebagai ancaman bagi kepentingan Belanda menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Belanda juga mengangkat Patih Danurejo untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta di bawah pengawasan Residen Belanda. Konflik antara Pangeran Diponegoro dan Belanda yang diwakili Patih Danurejo menjadi awal dari Perang Diponegoro. Konflik ini diawali dari perintah Patih Danurejo untuk mematok tanah milik Pangeran Diponegoro agar dijadikan jalan. Pangeran Diponegoro marah karena tanah itu adalah tanah makam leluhurnya. Oleh karena itu, patok yang dipasang oleh Patih Danurejo diganti menjadi bambu runcing sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Karena tanda dari bambu runcing tersebut, Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Jawa dikumandangkan untuk mengusir Belanda. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh 2 tokoh penting. Yang pertama yakni Kyai Mojo dan yang kedua adalah Sentot Prawirodirjo. Kyai Mojo merupakan seorang ulama dari Surakarta yang bertugas sebagai menguatkan moral pasukan Diponegoro, dan untuk Sentot Prawirodirjo yang merupakan panglima perang Diponegoro. Siasat yang digunakan pada saat Perang Jawa adalah strategi perang gerilya. Siasat tersebut sangat efektif dalam melawan pasukan Belanda yang unggul dalam persenjataan. Nah, kalau dari pihak Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya, kalau dari Belanda menggunakan strategi benteng stelsel dari H.M. de Kock. Strategi ini digunakan dengan cara mendirikan benteng di tempat yang telah dikuasai. Taktik yang digunakan Belanda tersebut efektif sehingga menyebabkan Pangeran Diponegoro terdesak. Selanjutnya, pada tahun 1830, Belanda mengusulkan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Akhirnya, pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Makassar. Sekarang kita akan membahas tentang Perang Aceh. Jadi Perang Aceh ini diawali dari dikeluarkannya yang namanya Traktat London pada tahun 1871.
dalam Traktat London berisikan tentang Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Dengan diumumkannya Traktat London, maka Belanda berhak dalam menguasai Aceh. Padahal pada masa itu Aceh masih dalam keadaan negara merdeka. Kondisi tersebut mendorong rakyat Aceh melakukan perlawanan. Dalam menghadapi perang Aceh, pihak Belanda menggunakan strategi benteng stelsel atau pemusatan kekuatan. Akan tetapi, strategi tersebut tidak mampu menghadapi perlawanan Aceh, alias lose atau kalah. Belanda menyadari bahwa tidak mampu menghadapi rakyat Aceh secara fisik. Oleh karena itu, Belanda mengutus seseorang yang bernama Snoek Groenje, seorang kompeni yang menyamar menjadi seorang muslim. Otomatis, si Snoek ini memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan rakyat Aceh. Jadi si Snoek Groenje ini mengatakan bahwa Aceh tidak bisa dikalahkan dengan cara kekerasan karena karakter orang Aceh sangat optimis dan pantang menyerah. Taktik yang mujarab untuk mengalahkan rakyat Aceh adalah taktik adu domba. Akhirnya, karena sudah tahu kelemahan rakyat Aceh adalah adu domba, maka Belanda mengadu domba antara kaum ulama dengan kaum bangsawan. Jadi Belanda ini menjanjikan kedudukan pada kaum bangsawan. Apabila kaum ulama bisa dikalahkan, maka kaum bangsawan akan diberikan kedudukan yang tinggi dan banyak kaum bangsawan yang tergiur. Akhirnya, pada tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyaknya tokoh Aceh ini yang gugur, dan pada tahun 1899 Teuku Umar gugur di Meuleboh. Dan tahun 1906 Cut Nyak-dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Pada tahun 1910 Cut Meutia gugur. Dan pada tahun 1930 hal ini merupakan akhir dari perlawanan rakyat Aceh. Bisa kita lihat ya bahwa musuh terbesar yang harus kita hilangkan dari kita agar tidak terjadi perpecahan adalah adu domba. Selanjutnya adalah perang Sisingamaraja. Perlawanan ini, perang Sisingamaraja ini bisa dinamakan juga sebagai Perang Batak. Perang Batak ini berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi perang, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir di Pakpak. Lalu kedua putra beliau yakni Patuan Nagari dan Patuan Anggi juga ikut gugur, sehingga semua daerah di Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar merupakan perlawanan kerajaan Banjar terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perang Banjar berlangsung pada tahun 1859 sampai 1905. Jadi perlawanan ini, awal terjadinya Perang Banjar ini didasari oleh yang pertama, Belanda memperoleh hak monopoli, dan yang kedua adalah Belanda ikut campur dalam urusan pergantian kerajaan di Kerajaan Banjar. Bentuk ikut campur Belanda di kerajaan adalah
pihak Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Perang Banjar diawali pemberontakan yang dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayatullah. Setelah Prabu Anom tertangkap, perjuangan diteruskan oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859. Pasukan Belanda berhasil mendesak pasukan Pangeran Antasari. Akhirnya, Pangeran Antasari menyerah pada tahun 1862. Maka dari itu, berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah Perang Jagaraga. Perang Jagaraga merupakan perang antara pemerintah Hindia dan kerajaan-kerajaan di Bali. Perang tersebut dipicu dengan adanya hukum Tawan Karang. Jadi hukum Tawan Karang ini menyebutkan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut, tak terkecuali kapal Belanda. Nah, dua kapal Belanda disita oleh Raja Buleleng. Belanda tidak terima, tapi oleh Raja tuntutan Belanda tidak diterima. Hal ini memicu genderang perang. Akhirnya, pada tahun 1846, pasukan Belanda menyerbu kerajaan Buleleng. Raja Buleleng lalu menyingkir ke Jagaraga dan kerajaan Buleleng dikuasai Belanda. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, pada tahun 1849 Belanda melanjutkan ekspedisi militer dan kerajaan Gianyar dan Kelungkung menjadi sasaran Belanda. Perlawanan terus dilakukan rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Rakyat Bali melakukan perlawanan habis-habisan yang dikenal dengan Puputan Jagaraga. Dan akhirnya pada tahun 1906 seluruh kerajaan Bali dikuasai Belanda. Oke. Akhirnya selesai juga pembelajaran kali ini tentang perlawanan masyarakat Indonesia pada masa persekutuan dagang maupun masa Hindia Belanda. Oke, pada pembelajaran kali ini Bu Guru akhiri. Jangan lupa tugas kalian adalah merangkum dari video pembelajaran ini atau membaca di buku paket. Lalu seperti biasanya, hasil rangkuman difoto dan dikirimkan ke guru mapel IPS kalian masing-masing via WhatsApp. Bu Guru akhiri dalam pembelajaran kali ini. Maaf bila masih banyak salah. Bu Guru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.